Nah, mendengarkan dengan baik itu seperti apa? Maaf, ini harusnya nggak keluar tadi. Saya mau bilang kalau mendengarkan dengan baik itu punya telinga yang sehat, salah satunya. Jadi memastikan Anda bisa dengar apa yang disampaikan. Bedakan antara hearing dengan listening. Problemnya di bahasa Indonesia, saya nggak bilang bahasa Indonesia jelek ya. Problemnya di bahasa Indonesia untuk istilah ini kita tidak membedakan antara mendengarkan dengan mendengarkan. Dua-duanya mendengarkan. Meskipun diterjemahkan juga hearing itu mendengar, listening itu menyimak. Pernah lihat dua hal ini, perbedaan hearing dengan listening? Hearing itu terjadi di tataran sensoris. Misalnya, saya mau lempar HP tapi kalau rusak nanti saya susah koordinasi. Bunganya saya jadikan ini contoh, boleh ya? Di tataran sensoris, misalnya bunyi. Apa yang Anda dengar barusan? Ada suara buku ketemu meja, itu hearing. Atau misalnya Bu Maya tadi tanya ke saya pertanyaan tentang bagaimana sih ceritanya tentang orang yang menyampaikan sesuatu apa adanya, cara dia, tapi kok yang dengar sakit hati. Di tataran sensoris, hearing terjadi ketika saya bilang, Mas, Ibu tadi manggil saya Bapak ya? Ya. Pak, saya mau tanya. Setelah beliau selesai cerita, saya bilang, saya dengar ada suara di sana. Tapi saya nggak lihat wujudnya, saya nggak tahu itu bicara apa. Itu hearing. Suaranya terdengar, tapi apa yang disampaikan tidak diterima. Di tataran kognitif yang sudah saya lakukan tadi, oh, Bu Maya bertanya tentang pemberian pesan dan cara menangkap pesan yang dipersepsikan berbeda. Maksudnya pemberi pesan biasa saja, penerima pesan bisa sakit hati mendengarnya. Itu tataran kognitif. Saya paham apa yang disampaikan oleh lawan bicara saya. Lebih dalam lagi ada di tataran emosi, perasaan. Jadi keywordnya kalau yang biasa dengar istilah emosi sebagai sesuatu yang negatif, marah-marah, ngamuk, ngomel, banting kursi meja, bukan. Emosi hari ini kita asosiasikan dengan perasaan. Jadi sedih, senang, kecewa, gembira, takut, itu semua adalah emosi. Emosi adalah kata yang akan saya gunakan untuk menggambarkan hal-hal tadi. Tidak hanya spesifik ke marah atau ngomel-ngomel saja. Atau di tataran emosi, perasaan. Misalnya saya bilang, Bu Maya punya rasa penasaran yang tinggi sampai bertanya tentang apa yang terjadi dalam sebuah setting komunikasi di mana pemberi pesan diterima secara negatif oleh penerima pesan. Sampai sana, saya bisa nangkep apa yang dirasakan, keingintahuannya, penasarannya oleh si pemberi pesan. Meskipun saya harus akui tadi, karena saya sedang mikirin waktunya, mikirin materinya, kependekan kayaknya 3 jam loh soalnya. Bagian ini gak berhasil saya tembus. Saya hanya stop di tataran kognitif. Saya ngerti apa yang Ibu sampaikan, tapi saya nggak tahu apa yang Ibu rasakan sampai Ibu nanya itu ke saya. Hearing itu hanya stop di tataran sensoris. Jadi kalau sampai Anda bicara dengan satu orang, lalu orang itu, maaf gimana tadi, Anda sudah masuk ke dia, tapi hanya sampai tataran sensoris. Dia hearing. Jadi she hears you, atau he hears you, atau you hear me. Tapi bukan you listen to me. Kalau you listen to me, mendengarkan, menyimak, minimal ada di tataran kognitif. Isi pesannya diketahui oleh dia. Emosi yang menyertai pesan tersebut ditangkap oleh yang diajak bicara. Jadi pada saat Anda mendengarkan orang, pastikan Anda
Tidak melakukan hearing, tapi Anda melakukan listening. Paham apa yang dipikirkan dan paham apa yang dirasakan. Saya pernah bicara ini waktu itu untuk sebuah support group bagi anggota keluarga, bagi orang yang punya anggota keluarga menderita terminal illness. Grupnya hanya ber-7-8. Selesai slide yang isinya tentang ini kurang lebih, ada satu yang angkat tangan. Mas enak ngomong, Mas psikolog, tahu caranya baca orang. Kita kan bukan. Gimana cara kita dengerin emosinya, Mas? Saya digituin. Saya takut, saya kaget, dan saya takjub. Iya ya. Ini bukan orang yang latar belakangnya pendidikannya sama dengan saya. Dari situ kemudian saya belajar, oke, berarti harus saya breakdown gimana caranya listening sampai paling tidak bisa masuk di tataran kognitif nanti.